Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Juli 2021 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Teman-teman yang terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 13 ayat 18 sampai dengan 23. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi oleh si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah sabda Tuhan. Teman-teman yang terkasih, saya pikir kita sudah sering mendengar penjelasan tentang penabur yang menaburkan benihnya di 4 situasi yang berbeda. Kita bertanya, apakah petani ini profesional? Mengerti tidak dia bagaimana cara menanam? Kenapa bisa salah tabur? Kenapa taburkan benih yang baik di pinggir jalan, atau di tanah yang berbatu, atau di semak belukar? Kenapa tidak semua ditaburkan di tanah yang subur saja? Masalahnya bukan di penabur ini. Masalahnya adalah bagaimana si pendengar ini menyiapkan hatinya untuk menerima firman Tuhan. Apakah dia menjadikan hatinya seperti tanah di pinggir jalan yang sudah keras, atau dia menyiapkan hatinya sebagai tanah yang berbatu-batu, atau tanah yang banyak semak belukarnya, atau tanah yang subur? Tergantung si penerima ini. Jadi sebenarnya penaburnya hanya menabur di tanah yang subur, saya pikir, menurut pikiran saya. Tetapi hasilnya tergantung dari yang menyambut firman ini. Ada yang menerima asal-asalan saja, seperti tanah di pinggir jalan yang sudah sering diinjak orang sehingga keras. Suatu tanaman tidak akan bertumbuh baik di tanah yang terlalu keras. Tentu ada juga tanaman yang cukup tangguh. Di tanah berpasir, tanah berbatu bisa tumbuh dengan hebat. Kita
kadang-kadang melihat rumah-rumah tua atau mungkin belum tua, di atas atap tumbuh-tumbuhan, bahkan jadi pohon. Di Medan banyak seperti itu. Apakah tiba-tiba ada pohon di situ? Tidak mungkin. Pasti dari sedikit tunas yang terjadi, mungkin karena bibitnya dibawa oleh burung dan dijatuhkan ke situ. Lama-kelamaan menjadi besar. Padahal itu bukan tempat yang cocok untuk menanam sesuatu. Tapi bisa tumbuh. Ketika kita mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengerti, artinya kita hanya mau mendengar firman Tuhan jika firman itu menarik, sesuai dengan harapan kita. Tidak sedikit orang yang menggunakan firman Tuhan untuk mencapai kepentingan pribadinya. Bahkan orang bertengkar saja bisa memakai firman Tuhan. Orang menyalahkan orang lain bisa menggunakan firman Tuhan juga. Dan tidak heran, setan saja hafal firman Tuhan. Ketika menggoda Yesus, setan juga pakai firman Tuhan. Tapi apakah dia sungguh-sungguh percaya firman itu? Setan tidak percaya itu. Tetapi ia mau memojokkan Yesus dengan firman itu. Bahwa Yesus yang percaya firman harus melakukan firman itu sesuai dengan maunya setan. Kita lihat zaman sekarang ini, di gereja-gereja mulai banyak pertunjukan di luar liturgi. Entah itu paduan suara yang bernyanyi kelamaan, begitu bersemangatnya lagu diulang-ulang, dan mungkin juga mengharapkan tepuk tangan dari pendengarnya, sehingga liturgi menjadi sangat panjang karena pertunjukan-pertunjukan itu. Belum lagi tari-tarian yang kadang-kadang tidak masuk akal, yang tidak ada dalam liturgi, tetapi dipaksakan ada dengan alasan inkulturasi, mengikuti adat setempat. Dengan demikian bisa menarik orang supaya bersimpati pada gereja. Dengan apa Yesus menarik hati kita? Dengan pertunjukan? Dengan mujizat? Tidak. Dengan kematiannya. Dan setelah mati ia bangkit. Itu yang menarik kita. Tetapi ada banyak orang di gereja selalu lupa itu. Lebih mementingkan pertunjukan. Bahkan para pengkhotbah, mohon maaf, juga mengadakan pertunjukan-pertunjukan. Bernyanyi, bermain musik, bahkan mungkin atraksi-atraksi lain yang spektakuler. Yang ujung-ujungnya mengharapkan orang bertepuk tangan. Orang mungkin setelah mendengar firman-Nya lupa semua, hanya ingat pertunjukannya saja. Hanya ingat lawakannya saja. Hati-hati. Kalau demikian, umat datang bukan mencari Tuhan, tetapi mencari pertunjukan. Ketika kita datang ke gereja dengan harapan melihat pertunjukan, kita ini seperti tanah di pinggir jalan yang sebenarnya keras, tidak tertembus oleh benih, hanya tertembus oleh pertunjukan-pertunjukan. Yesus katakan, ketika si jahat datang, segera saja firman-Nya dicuri, diambil, benihnya diambil, tidak lagi bisa bertumbuh. Maka sama, ketika selesai mendengar khotbah, kita tidak mampu menyimpulkan apa-apa, atau tidak belajar apa-apa, otak hanya dipenuhi oleh pertunjukan, maka kita ini adalah tanah pinggir jalan yang sudah ditaburi benih, tetapi tertutup oleh nafsu untuk mencari kesenangan bagi diri sendiri. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Artinya ada tanah, tapi lebih banyak batunya.
tumbuh sih tumbuh. Artinya kita mendengar firman Tuhan, ada pengaruh dalam hidup kita. Mungkin kalau kita berbuat salah, kita bisa menyesal, atau bahkan bisa minta maaf juga. Tetapi itu tidak berlangsung lama. Kita melakukan firman Tuhan hanya tergantung mood kita. Kalau ada mood kita lakukan, tidak ada mood kita tidak lakukan. Itulah hati yang seperti tanah yang berbatu-batu. Ketika orang tidak lagi memuji kita, menghargai apa yang kita buat, kita langsung kecewa, bahkan mungkin menyerah, bahkan mungkin kecewa pada gereja. Tidak sedikit orang yang ketika pelayanannya tidak dihargai, lalu kecewa pada gereja, bahkan meninggalkan gereja. Yang sebenarnya tidak ada salah pada dia. Yang salah mungkin orang-orang yang mengecewakan dia. Dan mereka bukan gereja, mereka hanya bagian dari gereja. Kalau kita menggunakan satu alat, misalnya alat transportasi, kita punya sepeda motor. Kalau bannya bocor, kita perbaiki bannya atau kita tinggalkan motornya. Nah, saya tidak akan pakai lagi. Maka kita kehilangan kendaraan. Tetapi kalau kita perbaiki, kita tambal bannya atau ganti ban baru, motor itu kembali berfungsi. Demikian pula dalam gereja, baik pastor maupun pelayan-pelayan gereja yang lain, petugas gereja. Kami semua ini adalah orang-orang yang lemah, yang punya darah daging. Kadang-kadang dalam melayani, ketika pelayanan kita kurang dihargai orang, ketika orang marah-marah kepada kita, wajar saja menurut saya jika kita terpancing untuk emosi. Itu wajar saja. Tapi lebih baik jika kita mampu bersabar. Lebih baik jika kita mampu menyampaikan suatu pesan dengan cara yang lebih bijak. Tapi kita kan manusia lemah. Jangankan umat, jangankan pelayan gereja biasa, pastor saja sering emosi kok, dengan ekspresi yang tidak enak dilihat. Oh Gusti Allah, minta ampun. Kadang-kadang saya juga begitu. Lalu orang mulai menilai, petugas gerejanya arogan. Padahal yang menilai itu, kalau ada di posisi petugas gereja itu, apakah dia akan selembut seperti harapan semua orang? Apakah dia akan seramah itu? Belum tentu. Harapan saya, semoga kita semakin meningkatkan diri. Jangan berhenti melayani hanya karena kita menghadapi berbagai macam kekhawatiran, emosi disakiti, ketakutan. Mari kita tingkatkan menjadi tanah yang lebih baik. Lalu yang ketiga, tanah yang banyak semak belukarnya. Di mana-mana yang namanya semak belukar, ketika bertumbuh bersama dengan benih yang baik, dia akan bertumbuh lebih cepat. Tetapi jika tanaman yang sesungguhnya mampu bertambah besar, maka dia akan terus bertahan. Semak berduri mungkin tidak ada banyak pengaruhnya lagi. Apa itu semak berduri? Itu adalah kekuasaan, harta yang membuat orang tidak bisa bertumbuh. Saya melihat ada banyak tantangan bagi orang Katolik atau orang Kristen ketika harus bekerja di dalam masyarakat, terutama berkumpul dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menjaga imannya. Orang-orang yang ingin mencapai hasil banyak dengan cara yang curang. Orang Kristen mungkin berusaha untuk jujur, tapi berapa lama ketika orang-orang yang curang menghimpit engkau,
mendesak engkau dengan ancaman kalau engkau tidak ikut bekerja sama berbuat yang buruk, maka engkau akan tersingkirkan. Bisakah kita bertahan? Menurut saya, jika tidak bisa bertahan dalam lingkungan seperti itu, keluar saja, pindah ke lingkungan yang lain. Jadi pilihan ada pada orang yang menjalani itu. Dia memilih untuk memelihara jiwanya, atau memilih biarkan jiwa saya binasa asal saya dapat banyak hasil. Kalau itu yang dia pilih, berarti dia memang terhimpit oleh semak belukar. Terakhir yang paling bagus adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Bisa bertumbuh dengan baik, ia tidak perlu merasa khawatir, ia juga tidak merasa terancam oleh kekayaan atau kuasa orang lain, tapi ia hanya bersandar pada Tuhan. Maka orang seperti ini akan bertumbuh, berbuah berlipat ganda. Kita termasuk yang mana? Saya pikir kita bisa menyimpulkan sendiri. Tetapi jangan terlalu kecewa. Kalau memang belum baik, pelan-pelan diperbaiki. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi orang kudus. Tidak ada orang yang tiba-tiba jadi orang bijak atau tiba-tiba jadi orang baik. Orang hanya disebut baik ketika ia mampu menolak yang jahat. Orang hanya dinilai kudus jika ia mampu menolak yang tidak kudus. Jadi baik, kudus, sempurna ini bukan pemberian, tetapi ini adalah perjuangan. Memang ketika kita dilahirkan, kita sudah kudus. Tetapi semakin kita meningkat dewasa, semakin banyak tantangan yang mengancam kekudusan kita. Dan nyatanya kita sering jatuh. Kita perlu bersyukur. Ternyata orang-orang kudus yang kita kenal, sebagian besar berangkat dari ketidakkudusan, dari kelemahan, dari masa lalu yang tidak terpuji. Tapi mereka mampu menjadi orang kudus, mampu menjadi orang yang dihargai oleh Tuhan. Kalau mereka mampu, kita pun mampu. Tentu tidak perlu kita harus sama seperti mereka. Mari kita tekuni cara hidup kita dengan bertanggung jawab. Meskipun tidak terlalu ajaib cara hidup kita, tapi kita bertanggung jawab dan menyerahkan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Maka kita pun menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita semua. Mari kita akhiri firman hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan serta. Semoga kita bersama keluarga diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 23 Juli 2021. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.